Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, kecelakaan beruntun 3 truk terjadi di Jalan Raya Jalur Surabaya-Malang di Kabupaten Pasuruan hari Selasa. Akibatnya 1 orang pengemudi tewas di lokasi kejadian karena terjepit dalam kabin kemudinya. Pengemudi yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Surabaya-Malang ini kondisinya mengenaskan dengan tubuh terjepit kabin truk yang dikemudikannya. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan pintu masuk wisata Kebun Kurma, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang ini melibatkan 3 truk dari arah yang sama. Korban bernama Rofik Cahyadi, warga Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tewas di lokasi kejadian akibat luka serius. Ivan, salah satu sopir truk yang selamat, mengatakan awalnya ia melaju di belakang truk dari arah Surabaya menuju Malang. Di lokasi kejadian, tiba-tiba truk di depannya berhenti hingga ia ikut berhenti mendadak. Beberapa saat kemudian, truk ketiga yang melaju kencang menabrak bagian belakang hingga mengalami kerusakan parah. Ada mobil mau nyebrang, yang depan saya kan mau masuk, otomatis kan depan saya berhenti. Itu agak lama, sekitar 15 detik lama lah. Tahu-tahu dari belakang ada mobil nabrak. Terus untuk kondisi korban sendiri tadi, Pak? Tadi sih masih hidup waktu pas kejadian, tapi cuma pas di bawah katanya meninggal. Bapak dari perjalanan mau masuk garasi ini ya? Enggak, kalau saya mau muat ke Purwosari, dari mall tadi. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan bukti bekas rem dari ketiga truk yang berhenti mendadak di aspal. Diduga kecelakaan ini terjadi karena kelalaian pengemudi truk paling belakang. Terjadi kecelakaan di Jalan Surabaya-Malang, tepatnya di depan pintu masuk wisata Kebun Kurma. Berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi yang di TKP, di sini telah terjadi kecelakaan beruntun 3 truk. Ya. Dari awal mula ada truk yang berhenti di depan, kemudian di sisi belakangnya juga berhenti, dan yang ketiga inilah yang diduga kurang konsentrasi, tidak mengurangi kecepatan sehingga menabrak kendaraan di depannya, dan kendaraan yang paling di belakang untuk pengemudi meninggal dunia di TKP. Setelah dievakuasi dari kabin truk, korban tewas dibawa menuju Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. 2 pengemudi truk yang selamat dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Sementara ketiga truk yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor Lantas Polres Pasuruan. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, toko dan 2 rumah di Madiun ludes terbakar. Tidak hanya itu, 1 mobil serta 6 motor juga ludes dilalap api. Petugas damkar sempat kesulitan lantaran rumah dalam kondisi terkunci. Kebakaran hebat terjadi di pinggir Jalan Raya Madiun Rabu dini hari, tepatnya di Dusun Doragan, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Toko kelontong dan 2 rumah milik Sudarmanto, 40 tahun, ludes dilalap si jago merah. Tidak hanya itu, api dengan cepat melalap 1 mobil dan 6 motor. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun sia-sia. Beruntung, istri Sudarmanto, Ani, dan 1 anaknya yang berada di rumah berhasil menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari dalam toko kelontong. Dari cerita bapak saya, tadi kan bapak saya itu ceritanya lagi ngurus banyu. Terus dengar ada suara kayak meledak gitu, duk gitu, terus udah keluar asap katanya lah. Terus panik kan, bapak saya panik mau ngambil air, ternyata sudah apinya udah besar seperti itu. Ini berapa rumah ini? 2 rumah, mau ke 2 rumah iya. Ada penghuni ya? Apa? Ada penghuninya? Ada penghuninya itu ada 2 orang yang di sini. Kan ada 3 orang, yang satu bapaknya namanya Pak Darman itu lagi pergi ke Ponorogo, yang di rumah itu istri sama anaknya. 4 unit mobil damkar yang datang berupaya memadamkan api, namun petugas sempat kesulitan lantaran rumah dalam kondisi terkunci. Untuk penyebab kebakaran masih kita dugaan kita sementara korsleting listrik, jadi belum bisa menentukan, nanti masih ada pemeriksaan lebih lanjut. Terus kemudian ada mobil 1, sepeda motor 5, toko 1, rumah 2.
Pemilik rumah Sudarmanto yang baru datang dari luar kota langsung lemas mengetahui rumah, toko, mobil, dan 6 motornya hangus dilalap api. Dirkus Yono melaporkan dari Madiun. Saudara, tim Reskrim Polres Blitar Kota menangkap ibu dan anak yang diduga pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam aksi kejahatannya, kedua pelaku juga menyekap korban di dalam kamar. ES 50 tahun dan NA 27 tahun ibu dan anak warga Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar harus berurusan dengan Satreskrim Polres Blitar Kota. Keduanya diringkus setelah dituduh melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Modusnya pelaku menjanjikan korban bekerja ke Singapura. Agar korban berminat, pelaku tidak memungut biaya. Namun nantinya gaji korban selama 6 bulan akan dipotong. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat. Polisi kemudian menggerebek rumah pelaku yang dijadikan sebagai tempat penampungan korban. Di lokasi tersebut polisi mendapati satu wanita yang tengah disekap di dalam kamar. Korban juga dibatasi berkomunikasi dengan keluarganya. Kita dalami, tapi yang pasti dijanjikan sebagai pembantu asisten rumah tangga ART di Singapura dengan gaji minimal 7 juta. Tapi dilakukan perjanjian dulu kurang lebih selama 5-6 bulan tidak menerima gaji. Jadi gajinya itu langsung disalurkan kepada para penyalur seperti itu. Ya. Udah berjalan berapa tahun praktek ini? Masih sedang kita dalami, Adanya laporan dari masyarakat dan ditindaklanjuti oleh anggota. Kemudian setelah kita lakukan pengecekan, tertangkap memang seperti itu. Ya. Ada korban lain dan masih kita dalami sampai. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Kita beralih ke informasi ringan, saudara. Kontes hewan ternak digelar di Banyuwangi. Sebanyak 250 ekor sapi dan kambing ikut memeriahkan kontes jelang Hari Raya Idul Adha. Tak hanya sekedar dipamerkan, hewan ternak unggulan ini juga mengikuti parade di tengah lapangan layaknya sebuah fashion show. Sapi ekstrim gagah bernama Banteng Baluran milik warga Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi ini dituntun pemiliknya untuk mengikuti parade hewan ternak dalam ajang livestock kontes di ruang terbuka hijau Kedayunan, Banyuwangi pada Selasa siang. Ya dari pemilihan bibit yang utama, yang kedua itu dari dorongan asupan nutrisinya, Mas. Jadi pakannya emang agak beda kalau sapi kayak gini, Mas. apa, Mas? Yang beda dengan sapi lain? Itu proteinnya itu dari ampas tahu, onggok, dan sentrat, Mas. Ini umur berapa? Ini perkiraan hampir 3 tahun. 3 tahun. Bobotnya berapa ini, Mas? Ini hampir 1 ton. 1 ton ya. Tak mau kalah, kambing maupun domba juga ikut meramaikan kontes kali ini. Kambing-kambing hasil kawin silang dari berbagai jenis juga ditampilkan. Seperti kambing kecil bernama Paijo ini. Tak seperti kambing-kambing lainnya, kambing ini layaknya seekor anjing maupun kucing. Mengenakan busana nyentrik lengkap dengan kacamata, Paijo tampak menggemaskan. Sehingga jadi ajang berfoto anak-anak. Kalau ada event-event seperti ini, ada kontes seperti ini, katakanlah ini bisa mengangkat harga kambing, dari segi kambing, domba atau sapi juga, Mas. Ini sampean bawa apa ini? Ini saya bawa yang kelas favorit, Mas. Kelas favorit itu domba-domba yang unik, yang asik, mungkin yang nurut sama pemiliknya kayak gitu. Kontes ternak diikuti 250 ekor kambing maupun sapi dengan berbagai jenis. Mulai sapi Limousin, sapi Rambon Banyuwangi, dan ongol. Hingga domba jenis merino, sopas, maupun kambing etawa. Ada 12 kategori dalam kontes kali ini. Kontes ternak ini digelar jelang Hari Raya Idul Adha untuk meningkatkan daya jual ternak khususnya di Banyuwangi. Hari ini kita menampilkan kegiatan di sini banyak ya agendanya. Selain kontes ternak juga kita menyampaikan pameran-pameran juga. Jadi ada kontes ternak yang kita konteskan, ada sapi, ada kambing, ada domba. Yang jadi spesial hari ini ada ekstrim, terus kemudian ada sapi Rambon. Nah, ini yang
Ada Rambon ini menjadi satu yang kita usulkan menjadi SDGA, sumber daya genetik hewan aslinya dari Banyuwangi. Terus juga kita mengenalkan namanya domba Sofas. Nah, domba Sofas ini juga dombanya Banyuwangi ya, seperti itu. Tak hanya meningkatkan harga jual, kontes ini juga bertujuan memotivasi kaum milenial untuk menggeluti bisnis peternakan. Sebab peternakan memiliki peluang besar menghasilkan pundi-pundi rupiah. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, Kampung Anggrek di Kediri sukses mengembangkan produksi anggrek dengan metode kultur jaringan. Melalui metode tersebut, satu bunga bisa dikembangkan menjadi ribuan bibit sehingga memungkinkan budidaya dalam skala besar. Kampung Anggrek ini berada di lereng Gunung Kelut, tepatnya di Desa Sempu, Ngancar, Kabupaten Kediri. Pasca pandemi COVID-19, kunjungan wisata di kawasan ini belum pulih. Karena itu, Kampung Anggrek kini fokus beralih pada budidaya anggrek melalui metodologi kultur jaringan. Di laboratorium inilah, produksi anggrek diterapkan melalui teknologi kultur jaringan. Dari satu buah bunga anggrek, bisa didapatkan 2.000 kecambah. Hasilnya ditempatkan ke dalam botol-botol dengan suhu tertentu dan dibutuhkan waktu selama 9 hingga 12 bulan. Setelah itu, penangkaran anggrek dipindahkan ke Jember dan Gunung Kawi Malang untuk aklimatisasi atau adaptasi dengan lingkungan luar selama 3 bulan. Melalui metode ini, Kampung Anggrek bisa memproduksi 8.000 anggrek per bulan. Mayoritas anggrek yang diproduksi jenis Dendrobium dan anggrek bulang. Anggrek ini diambil oleh agen-agen, dipasarkan di Kampung Anggrek serta penjualan melalui daring. Jadi kita di sini kan memperbanyak terutama itu 2 jenis anggrek bulan dan anggrek Dendrobium. Induknya milik kita sendiri dari hasil-hasil persilangan itu yang kita kecambahkan di laboratorium, kemudian kita besarkan sampai dengan menjadi bibit siap tanam. Ya, nah, kapasitas laboratorium kami untuk saat ini itu sekitar 150.000 kecambah per tahun. Nah, itu 90% kecambah itu Dendrobium dan bulan. Sisanya yang 10% itu ada Grammatophyllum, ada Cattleya, ada Vanda, dan beberapa jenis yang lain seperti Nobil dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan produksi sendiri itu alhamdulillah kita sudah lancar, tingkat kontaminasi juga rendah. Hanya ini sekarang ini memang keterbatasan terlalu tinggi untuk biaya-biaya listrik dan lain-lain itu, sehingga kita masih berupaya untuk memodifikasi supaya penggunaan listrik tidak terlalu besar ya. Jadi kultur terakhir kita manfaatkan matahari saja di dalam greenhouse. Jadi ada satu siklus di dalam produksi ini yang kita potong, siklus terakhir ya. Laboratorium kultur jaringan ini didirikan sejak 2016. Budidaya anggrek akan terus ditingkatkan menjadi 1 juta bibit per tahun, sehingga ikut berkontribusi untuk menjawab minimnya produksi anggrek dalam negeri. Pasalnya, selama ini kebanyakan bunga anggrek di Indonesia diimpor dari Thailand dan Taiwan. Peluang pengembangan bisnis anggrek dalam negeri cukup menjanjikan, sebab kebutuhan bunga anggrek di Indonesia mencapai 36 juta bibit per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya 10 juta bibit per tahun. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melanie Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat beraktivitas dan salam SCTV.